Intinya maknanya adalah ma yulazimuka au ma yalzamuka. Di antara dua hal tadi ada sesuatu yang selalu melazimi kamu, yakni selalu ada bersama kamu. Dan ini pasti, tidak mungkin tidak. Apa? Kasihhati wal ghina. Seperti kesehatan dan keluasan, kelapangan, ghina, kekayaan tadi. Artinya ini bisa ada pada diri kita. Iya. Kita sekarang sehat, tapi ada kalanya juga nanti sakit. Kita sekarang alhamdulillah berkecukupan, tapi ada kalanya nanti kita memerlukan. Nah ini pada saat kita sedang sehat, pada saat kita sedang berkecukupan, wahadal qismu, di saat kita mendapatkan bahagian ini, la yutasawwaru fihi sakhatun. Tidak mungkin dapat digambarkan bahwa kita akan marah dan akan murka dengan takdir seperti ini. Nggak mungkin, pasti senang. Iya, kalau kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan keluasan, kelapangan rezeki, senang kita. Tidak dapat dibayangkan bahwa orang yang memiliki kesehatan dan memiliki kekayaan, dia akan marah atau tidak terima. Nggak mungkin, pasti senang. Illa min haitsu nadharuka ila man fuddila 'alaika bidzalik. Kecuali jika engkau sekiranya memandang kepada orang yang lebih diutamakan di atas kamu pada hal tersebut, pada hal yang demikian itu. Artinya, kecuali kita memandang ke atas kepada orang yang lebih banyak lagi memiliki kekayaan dari kita. Nah, mungkin di situ akan terbayangkan di saat kita tidak menerima takdir. Kita sudah berkecukupan, rumah ada, mobil ada, semua kita miliki. Tetapi ketika kita melihat ke atas kepada orang yang lebih kaya dari kita, nah di sini mungkin ada sedikit perasaan yang tidak senang. Kenapa? Karena orang tersebut punya rumah, saya juga punya, tapi rumahnya lebih besar dari rumah saya. Orang tersebut punya mobil, saya juga punya, tapi mobil dia lebih mewah dari mobil saya. Nah ini mungkin dapat digambarkan dia akan sedikit protes dengan yang dia miliki pada saat itu, karena memandang kepada orang yang di atasnya. Nah, apa sikap kita? Fal wajibu 'alaika 'indahu, maka yang wajib atas kamu ketika itu antardha bima qassamallahu laka, engkau ridho sajalah dengan bahagian yang Allah Ta'ala bagikan untukmu, min haitsu innalahu subhanah, dari sekiranya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu an yaf'ala fi mulkihi ma sya', dia berhak melakukan apapun yang ia mau di dalam kerajaannya ini. Kamu jangan sok-sok ngatur, loh kenapa mobil saya lebih mahal, mobil dia lebih mahal daripada mobil saya, kenapa rumahnya lebih megah dari rumah saya, kenapa jasmaninya lebih sehat daripada jasmani saya, atau kok dia lebih tampan daripada saya dari segi bentuk tubuh misalnya. Enggak boleh seperti itu. Kamu harus ridho dengan yang Allah takdirkan untukmu. Au min haitsu innahu ta'ala qad ikhtara laka ma huwal aslahu laka wal ansabu lihalik wa hadha akmal. Atau kamu ridho dengan yang Allah bagikan untukmu, yang kamu bagian yang kamu miliki pada saat ini, dari segi kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihkan untukmu yang terbaik bagimu dan yang paling sesuai untuk keadaan kamu. Wa hadza akmal, dan ini lebih sempurna lagi. Nah, ini kita punya kesehatan, kita punya kekayaan, kelapangan dalam harta, maka kita hadapi itu dengan ridho. Ridho pertama bisa dengan cara ini adalah yang sudah dikaruniakan oleh Allah. Inilah yang sudah Allah berlakukan untuk saya, selesai. Atau lebih dari itu, lebih bagus lagi. Artinya, oh inilah yang terbaik bagi saya, inilah yang paling cocok untuk keadaan saya. Ini lebih sempurna lagi dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan, ya sudahlah, ini takdirnya Allah, masih ada sedikit menyimpan sesuatu di hati. Tapi kalau yang kedua, dah ini memang yang terbaik bagi saya, ini yang memang paling cocok untuk keadaan saya, ini lebih bagus lagi. Kenapa? Mungkin kalau saya dikayakan lagi seperti dia itu, atau mobil saya mewah lebih lagi daripada dia itu, rumah saya lebih megah lagi dari dia itu, mungkin nanti perasaan sombong akan hinggap di dalam hati saya. Mungkin nanti saya akan tambah lalai daripada Allah. Sudah, ini yang paling baik bagi saya, ini yang paling sempurna dan paling cocok bagi keadaan saya, ini lebih bagus lagi. Ada lagi, wa minha ma la yulazimuka kal masaibi wal amradi wal faqat. Ada sesuatu yang tidak lazim akan kamu, artinya itu bisa terjadi tapi di
sebahagian waktu saja, tidak selalu menimpa kamu. Kita ini kan kebanyakan, makanya nikmat Allah itu lebih banyak daripada musibahnya. Dulu ada seorang tabi'in yang bernama Urwah bin Zubair. Beliau ini punya 4 orang anak. Suatu ketika salah seorang di antara anaknya meninggal dunia. Beliau sabar. Kemudian beliau ikut berperang dalam sebuah pertempuran. Maka beliau terjatuh dari kudanya, sehingga satu di antara 2 kakinya pun mengalami cedera, patah. Sehingga orang-orang banyak ke rumahnya dan bertakziah kepadanya. Ya Allah, wahai Urwah, sungguh banyak sekali musibah yang menimpamu. Anakmu meninggal dunia, gak lama kemudian kakimu patah. Urwah bin Zubair malah bersyukur kepada Allah, dan dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak ada kekurangan dalam segala nikmat-nikmatnya. Tidaklah ia memberikan suatu ujian kecuali nikmatnya lebih besar daripada musibah yang ditimpakan itu kepada hamba. Maka orang-orang heran, loh, apa yang kamu maksud wahai Urwah bin Zubair? Iya, kalian melihat saya mengalami banyak musibah, tapi kenikmatan Allah jauh lebih banyak. Kalian sadar nggak? Saya punya 4 orang anak, sementara yang meninggal dunia hanya 1. Masih ada 3 anak yang disisakan sama Allah. 1 tuh yang diambil, masih ada 3. Dan saya memiliki 2 tangan dan 2 kaki, tetapi Allah hanya mengambil 1 saja di antara 4 anggota badan saya ini. Kaki yang satunya masih bisa berfungsi, dan masih ada 2 tangan yang kanan dan yang kiri. Maka tidak ada celah bagi seorang hamba untuk tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu sedikit dibandingkan nikmat. Dan apabila kita terkena masaib, musibah-musibah, wal amrad, penyakit, wal faqat, dan kefakiran, faharamun alaika an tatabarrama bi syai'in min dzalik, maka haram atas kamu bahwa engkau tatabarram, yaitu merasa tidak betah daripada dengan sesuatu daripada itu, au tajzi'a indahu, atau mengeluh, berkeluh kesah indahu ketika menghadapinya. Enggak boleh kamu tatabarram, yaitu bosan menghadapinya, tidak suka menghadapinya, atau berkeluh kesah menghadapinya. Enggak boleh. Haram. Terus apa yang harus dilakukan? Wal akmalu, dan yang paling sempurna laka bagi kamu, antarda wa tusallima, engkau ridho saja dan terima saja. Ini datangnya dari Allah. Seperti Urwah bin Zubair tadi, nikmati saja. Fa illam tastati', jika engkau tidak sanggup, fal tasbir, maka bersabarlah, wa tahtasib, dan teruslah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Udah, saya bersabar dan saya mengharapkan pahala dari Allah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "U'budillaha ta'ala biridha." Sembahlah Allah itu dengan ridha. Bukan hanya dengan salat, bukan hanya dengan puasa, bukan hanya dengan zakat dan zikir atau ibadah lainnya, tapi dengan ridho kamu juga beribadah. Kamu ridho dengan takdir-takdir yang Allah tentukan untukmu. Ridho, saya ditakdirkan seperti ini, alhamdulillah, saya ridho menerimanya ya Allah, saya ridho menerimanya. Sudah, itu adalah yang terbaik bagi kamu, dan itu ibadah itu. Fa illam tastati', maka jika kamu tidak bisa ridho menerima ketentuan dan takdir Allah, maksudnya hati kita tidak setulus itu menerimanya, tidak bisa betul-betul ikhlas. Fal tasbir, fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsir, maka di dalam bersabar menghadapi sesuatu yang kamu tidak sukai, itu adalah khairun katsirun, terdapat kebaikan yang sangat banyak. Jadi kita menghadapi takdir dan ketentuan Allah ini dengan 2 hal. Pertama dengan ridho dulu, kita ridho dengan takdirnya Allah. Kalau nggak bisa, sabar. Ini cara orang mukmin menghadapi ujian, penyakit, kefakiran, dan musibah. Insya Allah Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, itu adalah terjemahan daripada kitab Risalatul Muawanah, dan selanjutnya mungkin kita serahkan kepada Sayyid Al-Habib Ali bin Salim bin Hamid As-Saggab wa alihi fadhal. Kita mintakan pada beliau mungkin untuk menjelaskan. Alaik syarah ya Habib. ممكن في وصايا كذا يعني لهم ولا بعض الإجازات هكذا يعني الوصايا رضا يلا تفضل حبيب. نعم خلي يعني السيد صادق يترجم كلمتكم. يقول امتثالا للأمر أخينا إبراهيم، يقول سيدنا الإمام الحداد: ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة، وكن راضي
وشاكر بما قدر وشاكر وكن راضي تكون وشاكر فايز تكون وظافر فايز وظافر ومن أهل السرائر وتكون من أهل السرائر الذي يرضى ويشكر يعني يرضى بقلبه بما كتب الله له ويكون شاكرا لله الحمد لله فهذا يكون كما قال الإمام الحداد يكون فايز وظافر ومن أهل السرائر ثلاث أشياء فايز وظافر ومن أهل السرائر. Jadi yang berkenaan dengan ridha dan sabar serta syukur tadi seperti yang dijelaskan dalam kitab, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pernah mengatakan dalam bait syairnya, ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagimah. Ya Allah, berikan kepada kami pandangan khusus darimu sehingga pandangan itu akan mengobati segala penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kami. Dan Imam Haddad melanjutkan nasihatnya di dalam bait syair tadi, jadilah engkau orang yang ridha, sabar dan bersyukur terhadap ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untukmu, takdirkan untukmu. Dengan demikian kamu akan mendapatkan tiga hal. Pertama, kamu akan menjadi faiz, orang yang sukses. Yang kedua, kamu akan menjadi dhafir, orang yang beruntung. Dan yang ketiga, kamu akan termasuk min ahli sarair, orang-orang yang ahli rahasia ketuhanan, yakni walinya Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersabar, ridha dan bersyukur. Masyaallah. كذلك الإمام الحداد صاحب الكتاب وصاحب القصيدة هذه تقرون في راتب أذكار المساء بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. المؤمن يقول ما أصيب من خير فرح سرور زيادة مال مولود الله سبحانه وتعالى رزقه بيتا أو سيارة أو أرضا أو عملا خير هذا تمام هذا من الله بسم الله والحمد لله والخير أي خير من الله. المؤمن يقول هذا من الله. والشر ما أصيب من شر كما ذكر المصائب والأمراض والأسقام والابتلاءات والامتحانات لا قدر الله أصيب بمرض أو حريق أو حادث أو موت فيقول هذا من الله الحمد لله كل شيء الحمد لله. لا يضجر بقلبه قد يتفاعل الإنسان بجسده يضجر هكذا لكن قلبه يقول الحمد لله. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini beliau mengarang zikir-zikir yang biasa dibaca pagi dan sore, petang, juga ratib. Nah, di antara karya beliau yang beliau kumpulkan dalam bentuk ratib tersebut, di situ ada kalimat bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah di dalam ratib Al-Haddad. Bismillah walhamdulillah, dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah, al khair wasyarr, kebaikan dan keburukan, bimasyiatillah, semua itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang kita peroleh, dapat harta yang banyak, dapat anak yang baru lagi, dikaruniakan momongan yang baru lagi, kemudian dapat memiliki rumah megah, mobil yang mewah, itu semua adalah kebaikan dan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur ketika mendapatkan itu. Jangan sombong. Kemudian yang kedua, wasyarr bimasyiatillah, dan keburukan itu juga atas dasar kehendak Allah. Misalkan naudzubillah, mudah-mudahan Allah kita lindungi, mendapatkan musibah misalnya seperti kebakaran atau mungkin kecelakaan di jalanan dan musibah-musibah lainnya, itu semua pun datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh berkeluh kesah dalam menghadapinya, melainkan kita terus bersabar. Walaupun kadang hati kita gundah, kita tetap ucapkan alhamdulillah terus begitu, sehingga hati ini nanti akan merasa tenang dengan zikir-zikir tadi. Dilawan begitu. إذا قال المؤمن الحمد لله على كل حال إن لله وإنا إليه راجعون أو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أبدل الله تلك المصيبة وذلك الحال إلى حال أفضل من هذا الحال. نعم. Apabila orang mukmin tadi ketika ditimpakan musibah kepadanya, dia tidak mengeluh, justru dia memuji Allah. Dia ucapkan alhamdulillah,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian dia ucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jika dia terus mengembalikan segala masalah dan musibah yang menimpanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kelak Allah akan gantikan sebagai ganti musibah yang ditimpakan kepadanya itu dengan keadaan yang lebih baik lagi untuk dirinya. نختم الكلمة هذه بقصة ذكرها أهل الحديث وأهل السير وهي قصة أم حارثة. أم حارثة. Saya tutup wasiat ini dengan sebuah kisah yang diriwayatkan di dalam hadis dan disebutkan oleh para ulama ahli sirah tentang seorang wanita yang bernama Ummul Harithah. هذه المرأة عندها ابن يسمى حارثة. Perempuan ini punya anak namanya Harithah, makanya dikatakan Ummul Harithah, ibunya Harithah. ذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يقاتل في سبيل الله. Anak beliau yang bernama Harithah ini ikut pergi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berperang di jalan Allah. فلما وصل الخبر إلى أمه أن ابنها قد قتل. Ketika berita kematian anaknya di dalam peperangan itu sampai ke telinga ibunya bahwasanya putramu baru saja terbunuh dalam medan perang. فلما وصل الخبر إلى أمه فرحت وقالت الحمد لله. Ketika berita wafatnya si anak tersebut sampai ke telinga ibunya, beliau bukan malah bersedih, malah mengucapkan alhamdulillah. وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Si ibu ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وقالت يا رسول الله أن ابني حارثة قد قتل وإني تركت الدنيا عندي استواء حجرها ومدرها وذهبها سواء. Maka si ibu itu pun kemudian mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, telah sampai berita duka ke telingaku bahwasanya putra saya yang bernama Harithah terbunuh di medan perang. Dan ketahuilah wahai Rasulullah, saya tidak bersedih karena di mata saya dunia ini sama, tidak ada bedanya. Di mata saya emas, batu dan tanah itu sama, enggak ada bedanya." قالت يا رسول الله أعلم أنك يوم القيامة تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأين مكانة ابن حارثة عندكم؟ Ya Rasulullah, nanti apabila hari kiamat sudah tiba, tempat tinggalmu akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi, para siddiqin dan para solihin. Nah, saya mau tanya, bagaimana nanti posisi dan tempat tinggal anak saya di akhirat ya Rasulullah? قال لها يا أم حارثة إن ابنك حارثة قد أصاب الفردوس الأعلى وإنها ليس جنة واحدة وإنما هي جنان. ففرحت وبكت وقالت يا رسول الله إني فرحت بذلك. فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Maka Rasulullah SAW menjawab pertanyaan Ummu Harithah tadi. Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya putramu Harithah akan mendapatkan surga Firdaus. Bukan hanya satu taman yang ia dapatkan di dalam surga Firdaus, tapi banyak taman yang akan dia dapatkan nanti di sana. Maka si ibu itu mengatakan, wahai Rasulullah, betapa bahagianya saya mendengarkan kabar gembira ini. Ibu itu terharu dan kemudian menangis. Lalu Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah setelah menyampaikan itu, yaitu firman Allah yang berbunyi, ayat Allah Ta'ala turun yang berbunyi, barang siapa wa may yuti'illah war rasul, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, maka ia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang yang sadiqin, wasyuhada wassalihin, dan orang-orang yang mati syahid, juga orang-orang yang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik pendamping, sebaik-baik teman dan sahabat. فالشاهد أن هذه المرأة رضيت بموت ابنها وفرحت بحصوله على جنة الفردوس الأعلى.
Nah, kesimpulan dari riwayat ini adalah berkat keridhaan si ibu atas wafatnya putranya tersebut dan dia menerima dengan rasa gembira takdir dari Allah Ta'ala ini, si anak pun mendapatkan kedudukan yang tinggi di surga. Itulah hebatnya ridho dalam menghadapi musibah. Siapa yang tidak sedih ketika mendengar anaknya meninggal dunia? Tapi ketika ibunya ridho dan gembira menerima itu, Allah berikan yang luar biasa untuk anaknya. Nah, itulah kesimpulan dari cerita riwayat tadi. Barakallahu fiikum. Amin. Nakhtim bihadha Amin. ad-du'a. Amin. فيا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى. يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى يا الله رضا يا الله رضا والعفو عما قد مضى وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata beliau, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian semua. Dan saya tutup ceramah ini dengan doa, ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha wal afwa amma qad madha. Ya Allah, karuniakan ridha-Mu kepada kami, karuniakan ridha-Mu kepada kami, dan karuniakan ridha-Mu kepada kami, dan berikan maaf ampun-Mu untuk kami terhadap perbuatan kami yang telah lalu. Mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.